jin. Akhirnya berdialog dia dengan jin itu, diwawancarainya jin itu, itulah jadi satu buku. Dulu buku itu paling laku di Indonesia, bestseller. Judulnya Dialog dengan Jin Muslim. Ketika sampai di Mesir, saya cari-cari buku itu, rupanya buku kaki lima, tak laku. Orang kita suka betul dengan jin, sampai buku itu laku. Saya tengok-tengok, saya baca-baca, dikatakannya di situ bahwa dia berdialog dengan jin. Ditanyanya, jin, apakah kalian punya mobil? Punya. Kami punya mobil, kami punya pesawat. Rupanya dunia jin itu lebih canggih daripada kita. Siapa yang tidak percaya kepada jin, maka dia tak percaya kepada Quran. Karena di Quran juz 29 ada satu surat namanya surat Al-Jin. Bapak keluar dari Bukit Sofa, berjalan ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah keluar, dapat masjid sebelum makam Bir Ali. Di situ ada masjid namanya Masjid Al-Jin, Masjid Jin. Ustaz pernah di situ? Pernah, sholat. Pernah jumpa jin? Belum lagi. Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin mendengar Nabi Muhammad baca Quran. Waktu Nabi sedang baca Quran, jin ada mendengar. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar bacaan Quran Muhammad itu ajaba, ajib, menakjubkan. Ternyata jin-jin itu juga mendengar bacaan Quran, mereka menikmatinya dan mereka berkata bacaan Quran itu menakjubkan. Jadi kalau ada qori baca Quran, ada jamaah mengantuk. Itu lebih parah dari jin. Sedangkan jin aja menikmati bacaan Al-Quran. Tapi bukan berarti saya menyindir yang mengantuk, enggak. Kalau ada bapak ibu yang ngantuk, tidur aja tak apa. Datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk sedikit, diampunkan Allah SWT. Maklum, karena tadi malam kita tablik akbar sampai jam 11. Belum lagi macet keluarnya, sampai rumah mungkin jam 12. Saya tak menyangka akan seramai ini Masjid Agung Sabang. Saya pikir 2 sop aja ini subuh. Makanya tadi minta pakai meja saja. Rupanya jamaah ramai, Ustadz naik ke atas macam khutbah Idul Adha pula rasanya. Jadi makhluk ini tak banyak, cuman 2. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 2 saja, jin dan manusia. Jin inilah yang jahat tadi. Tapi katanya ada jin yang baik baca Quran Pak Ustadz. Jin yang baik namanya jin Islam. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini namanya setan. Induknya namanya iblis. Setan anak-anak buahnya, induknya iblis. GM-nya lah, general manager. Nah itu iblis. Iblis itulah yang tak mati-mati. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai hari kiamat ya Allah. Innaka minal munzarin. Umurmu panjang sampai hari kiamat. Adapun setan bisa mati, tapi iblis nanti tidak. Setan tadi ada yang ikut waktu saya lahir. Waktu saya lahir dulu ikut dia di cucuknya pusat saya. Itulah maka anak lahir menjerit karena ditusuk setan tadi. Ada tak anak lahir ketawa? Nah, saya belum pernah nengok lagi. Kalau sempat dia lahir ketawa, kita pula takut. Saya ceramah ke Sabang ini, itu ada jin yang ngikuti saya. Ada yang ngikuti. Maka jangan heran nanti kalau saya pulang, tiba-tiba ada anak Sabang yang kerasukan setan. Assalamualaikum. Siapa ini? Aku Abdul Somad. Itu bukan Abdul Somad masuk ke dalam badan dia. Itu jin yang dulu pernah ikut Abdul Somad. Abdul Somadnya mati, jinnya tak mati. Ikut dia, namanya jin Qorin. Qorin artinya selalu bersama. Kalau kita mau tidur, ikut dia mau tidur. Maka sebelum tidur itu kita baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Tak jadi dia ikut tidur. Pergi dia tidur tempat yang lain. Pas kita mau makan, dia mau ikut makan. Kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tak jadi dia makan.
tidur tak jadi, makan tak jadi, tidur tak jadi, makan tak jadi, lama-lama kurus mati dia. Makanya dia tak lama tahan dengan orang Islam. Tapi kalau dengan yang lain berkawan dia. Ini ceramah Ustaz Somad ini nyindir nih. Jadi kalau begitu Ustaz mengatakan dengan orang Islam tak ada jin kafir. Kalau gitu dengan kami dia ada. Aku tak ada mengatakan gitu, kau aja yang menyimpulkan begitu. Jadi tak semua yang mendengarkan ceramah Ustaz Somad ini mau mencari hidayah. Banyak juga yang dengar ceramah ini mau nyari-nyari kesalahan. Tak apa-apa, silakan kalian bully. Banyak orang Sabang bela saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jin tadi ada yang mengikuti kita. Ikut makan, ikut minum, ikut tidur, ikut maaf cakap. Sampai mau berhubungan kelamin pun dia ikut. Tapi kalau kita baca doa, tak jadi dia ikut. Itulah maka banyak anak itu ulahnya macam setan. Ikut dia nyumbang 5%. Maka membaca doa, pengantin baru disuruh berwudu, disuruh membaca doa, sholat sunat duluan, lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi ada pula jin yang tidak jelas kerjanya, dia tak ikut manusia. Nah, itulah jin yang di bawah-bawah pokok kayu, di warung-warung kopi, namanya jin nonjok. Tak jelas kerjanya. Nah, dia nongkrong aja nengok. Tengoknya ada orang yang lemah, ikut dia. Jadi jin ini sama juga macam copet. Copet di terminal-terminal, dia tengok dulu. Kalau ditengoknya orang ini datang agak-agak bodoh, agak-agak datang dia diambilnya. Tapi kalau tengoknya orang ini agak tegap, takut dia. Nah, kita kalau berzikir, walaupun kita kurus, walaupun kita lemah, berzikir, maka kita besar, tegap. Ta'azama. Setan merasa besar kalau ditengoknya orang tak berzikir. Begitu orang itu menyebut bismillah, tasaghara syaitan, maka setan mengecil hatta tasira, sampai dia zubabah. Setiap orang berzikir menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka setan mengecil sampai sebesar lalat. Kecil sebesar lalat. Kalau sebesar lalat, hilang. Oleh sebab itu maka kita selalu menyebut nama Allah. Zikir yang paling afdal zikir apa Pak Ustaz? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa kepala itu goyang? Ini kadang-kadang kita tengok kalau ada orang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kepala kau goyang? Entah, aku tengok orang itu goyang, aku goyang pula. La ilaha illallah. Goyang kepala itu ke kiri, ke jantung. La ilaha illallah. Memukulkan palu godam besar ke jantung untuk mengusir setan darah hitam dari tangkai jantung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya belajar kepada guru-guru, mursyid, penunjuk jalan. Saya tak tahu Aceh, tak tahu Banda Aceh, tak tahu Sabang, tak tahu pelabuhan. Lalu siapa yang menunjukkan Ustadz jalan kalau ceramah ke Aceh ini? Mursyid, penunjuk jalan, Tengku Haji Padil Rahmi LC. Dia yang menunjukkan. Nanti kita ke sini, nanti kita ke sini, nanti kita ke sini, nanti kita ke sini. Pokoknya saya duduk nyaman ini. Ayo kita ke sana, ayo ceramah, ya, tidur, makan. Udah pandai bahasa Aceh, pajibu itu. Pokoknya duduk santai, tenang, ikut. Nama yang membawa jalan itu mursyid. Nama jalannya thariqah. Orang yang menunjuk jalan mursyid. Makanya itu mursyid saya tuh, orang penunjuk jalan saya. Thariqahnya apa? Tarekat Naqsyabandiyah. Siapa nama mursyidnya? Profesor Dr. Syekh Tengku Haji Muhibbuddin Wali. Dari mana dia mengambil tarekat? Dari ayahnya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali mengambil tarekat itu dari siapa? Dari Syekh Sulaiman, dari Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Muhibbuddin Wali, mengambil dari Syekh Muhammad Wali, mengambil dari Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani mengambil dari siapa? Dari gurunya Syekh Sulaiman Zuhdi di atas Jabal Abi Qubais di Makkah Al-Mukarramah.
sampai ke guru-gurunya. Dari siapa? Dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, maka disebut dengan tarekat Naqsyabandiyah. Sampai ke atas ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada nanti yang mengajarkan zikir, mengaku dia pengamal tarekat Naqsyabandiyah, tanya dia, mana silsilah zikirnya, dari mana? Dari mana kau ambil? Dari Syekh Muhibbuddin Wali. Pernah kau belajar sama dia? Ya, ini dia, ada ijazahnya, ikutlah. Tapi kalau saya mengajar zikir, dari mana? Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Nabi yang ke-26 itu. Khatib boleh balik mengatakan di atas mimbar ini, la nabiyya ba'dah, tak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berguru berzikir baik. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Rahmat tidak turun kepada kita, karena yang bawa rahmat itu malaikat. Malaikat tidak mau turun. Kenapa malaikat tak mau turun? Innal malaikata tata'azza, karena malaikat teraniaya, tersiksa, tersakiti. Oh, malaikat itu bisa juga tersiksa, bisa. Apa yang menyiksa malaikat? Man akala basalan au sauman, siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami, karena malaikat tersiksa mencium bau bawang belum gosok gigi. Ayatnya kul a'udzu birabbin nas. Makanya Nabi mengajarkan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak gosok gigi inda kulli shalah. Masuk saya ke kamar mandi tempat penginapan yang disediakan oleh Pak Sekda, Pak Wali, disediakan ini sampo, ini sabun, ini odol gigi, ini sikat gigi, supaya Ustadz ke masjid dalam keadaan harum, wangi, semerbak, jangan dekat setan. Bolak-balik baca a'udzubillah, a'udzubillah, setan tetap dekat. Maka kita membaca ini supaya jangan sampai malaikat takut dekat. Tapi malaikat itu makhluk yang besar Pak Ustaz. Malaikat itu besar. Uli ajni'atin, punya sayap, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Kalau sayapnya dibentangkan ke timur sampai ke barat, besar dia. Kenapa dia takut pada manusia? Dia bukan takut, dia tidak mau satu majlis sama orang yang bau. Makanya Nabi mengajarkan jangan makan bawang merah, bawang putih. Tadi malam kami makan gulai pakai bawang merah, bawang putih Pak Ustaz. Boleh dimakan. Habis itu gosok gigi, bersih, baunya tak ada lagi. Tapi ada sebagian makanan setelah kita makan, mulut bersih, baunya tak hilang. Jengkol, petai. Ulama tidak mengharamkan, tidak diharamkannya, sekedar makruh saja. Kalau gitu Ustaz tak pernah makan. Saya makan juga, tak banyak, sikit-sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat tak suka sama yang jorok-jorok. Maaf cakap, anjing. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Kenapa? Anjing kotor, bau, najis. Malaikat tak mau masuk. Oh, jadi kalau rumah itu ada malaikat, ada anjing, malaikat tak masuk Pak Ustaz? Tak masuk. Ah, kalau gitu saya melihara anjing lah. Kenapa gitu? Biar supaya malaikat maut tak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut, anjing itu dicabutnya sekalian. Kalau malaikat maut tak masuk ada anjing, kenapa anjing mati? Dialah mencabut itu. Oleh sebab itu malaikat rahmat. Yang kita inginkan ini bukan laknat, tapi rahmat. Orang yang masuk masjid dapat rahmat. Tak percaya saya orang masuk masjid dapat rahmat. Masuk masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Ketika di dalam masjid ini, malaikat rahmat tadi mendoakan dua doa, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia. Sampai kapan malaikat itu berhenti berdoa? Sampai dua. Sampai dia keluar masjid atau wudhunya batal.
Tapi walaupun begitu, bapak yang di luar masjid tetap juga dapat, karena masjidnya penuh. Bukan berarti saya kata, wah kalau gitu yang di luar tak dapat, cuman tak balas sebanyak yang di dalam. Allah maghfir lahu, ampunkan dia. Allah marhamhu, rahmati dia. Selama orang dalam masjid dan selama wuduknya tak batal. Itulah mengapa para abu, para abi, para tengku, asal batal wuduknya, wuduk dia lagi. Asal batal wuduknya, wuduk dia lagi. Gunanya untuk apa? Supaya malaikat itu tak berhenti mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu. Jangan keluar masjid, jangan batal wudhu. Tapi jangan gara-gara ini menahan kentut sampai biru muka. Artinya kalau mau kentut ya kentut aja, jangan ditahan. Karena penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit tak bisa kentut. Na'udzubillah. Tapi nanti setelah itu berwudhu balik. Namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu lagi baik. Zikir ini banyak betul Pak Ustaz. Yang ini mengatakan subhanallah, yang ini mengatakan alhamdulillah, yang ini mengatakan Allahu akbar, yang ini mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang ini mengatakan la ilaha illallah. Ustaz ini mengatakan zikir ini mantap, Tengku ini mengatakan zikir ini bagus, Abi ini mengatakan zikir ini elok. Memang mana sebetulnya zikir ini Pak Ustaz? Itulah saya sudah semua saya baca, semua saya dengar, semua saya ikut pengajian. Mana yang kau amalkan? Sampai sekarang saya bingung Pak Ustaz, satu pun belum saya amalkan. Yang paling awal zikir itu adalah istighfar, karena kita banyak silap, banyak dosa. Makanya tadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wah, panjang betul tuh Pak Ustaz. Tak bisa kami ngapalnya Pak Ustaz. Senang aja. Ambil HP, buka Google. Tulis di situ Sayyidul Istighfar, enter. Apa? Allahumma anta rabbi la khalaqtani wa ana 'abduka. Sudah saya ketik tak keluar Pak Ustaz. Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Belajar lewat internet. Tapi jangan internet jadi guru. Internet hanya membantu. Kalau tak paham tanya guru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Di sini banyak para tengku, para abi. Tamat dari mana? Dari pesantren Mudi Mesra, murid-murid dari Abu Mudi, murid-murid dari para ulama. Mereka bersanad bersilsilah. Di Sabang ada Tastafi, tasawuf, tauhid, fikih. Di Sabang ada alumni Al-Azhar Mesir, alumni Ikatan Alumni Timur Tengah, berguru, hadiri pengajiannya. Ibu-ibu yang punya grup wirid Yasin sore-sore, jangan sekedar baca Quran, baca Yasin saja. Habis baca Yasin, ikuti ada pengajian. Ibu-ibu sekalian, sore ini kita ada wirid Yasin. Habis baca Yasin nanti kita dengarkan pengajian dari Al-Mukarram, dari Ustadz kita. Judulnya adalah bagaimana menenangkan hati dan jiwa sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Letak hati jantung di dalam. Di dalam itulah ketenangan. Yang menurunkannya siapa? Allah. Huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Takut nanti habis pensiun susah, duit tak ada, uang tunjangan tak ada, mobil dinas tak ada, supir tak ada, pembantu tak ada. Dulu ada uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang sikut, uang tunjang. Setelah pensiun duit tak ada, maka persiapan menghadapi pensiun dibelilah tanah, ditanam sawit. Ini true story, kisah nyata jamaah. Ustadz, saya beli tanah 4 hektar, tanam sawit 3 tahun, buah pasir. Pas mau dipanen, datang orang, ini tanah saya. Berani kamu mengambil ini, kau bawa ke pengadilan, tangkap polisi, tuntut sama jaksa. Ini tanah saya. Akhirnya stres, tak bisa tidur sampai jam 2 malam, berkunang-kunang.
Berkata-kata dalam pikiran, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, 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 kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit. Terus mata terpejam, tak bisa tidur malam. Nama penyakitnya insomnia. Pergilah ke psikiater, dokter jiwa. Bahasa formalnya dokter jiwa, bahasa kasarnya mau gila. Assalamualaikum Pak Dokter Jiwa. Ya, ini saya tak bisa tidur malam. Kenapa Pak? Asal mau tidur malam, kenapa beli sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam. Saya sudah 2 hari tak bisa tidur Pak Dokter. Oke, nggak apa-apa, biasa. Bukan cuma Bapak yang gitu, banyak yang lebih parah lagi. Saya 2 hari nggak bisa tidur Pak Dokter. Dalam hati dokter tuh, kau syukur 2 hari, aku udah 2 bulan tak tidur. Karena setiap orang punya masalah. Makin tinggi jabatan, makin banyak harta, makin banyak masalah. Dunia ini tempat masalah. Berani menghadapi hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Laut dekat, terjun. Ya jangan. Lalu kemudian dikasihlah obat tidur, dikasih sama dokter jiwa. Ini obat tidur. Sampai ke rumah dimakan obat tidur. Menguap tuh tidur. Habis dosisnya, terbangun. Kenapa beli tanah? Kenapa beli sawit? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa beli tanah? Dimakan obat, tidur. Asal terbangun, kena lagi. Lama-lama makan obat, datang penyakit yang baru, kena buah pinggang. Akhirnya penyakit datang bertambah. Alhamdulillah Pak Ustadz, hilang penyakit yang satu, datang 3 penyakit lagi. Tidak ada solusinya kecuali zikir. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Aceh. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Jawa, tapi di Amerika, Eropa, dan Jepang. Amerika negara makmur, Eropa negara kaya, Jepang negara maju. Tapi ternyata kaya, makmur, dan maju tidak bisa menenangkan hati dan jiwa. Orang Jepang kalau dia stres, depresi, diambilnya samurai, ditusuknya ke jantungnya, harakiri, mati. Orang Amerika kalau dia stres, pakai narkoba, sabu-sabu, minum khamar, ngebut laju-laju, nabrak pokok kayu, mati. Akhirnya angka kematian tinggi luar biasa. Mereka kena penyakit insomnia, tak bisa tidur malam. Naik baby Benz, naik BMW, naik Mercy, naik mobil mewah, tidak bisa tidur. Orang Indonesia naik angkot Metro Mini itu tidur. Sampai lewat gang rumahnya tak ingat. Makanya kalau ada jamaah kita tertidur mendengar pengajian, jangan marah. Itu menunjukkan hatinya tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka menenangkan hati. Yang pertama kali sadari diri kita banyak dosa, maka istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. 3 balasan untuk orang yang banyak beristighfar. Pertama, min kulli dhiqin makhraja, sempit terasa hidup dilapangkan Allah. Sempit lapang itu di mana? Ada orang rumahnya 3 meter kali 3 meter, tapi hatinya tenang. Rupanya sempit dan lapang bukan pada ukuran rumah. Ada orang rumahnya sebesar lapangan sepak bola, tapi hatinya sempit. Oleh sebab itu lapang dan sempit letaknya di dada. Makanya Nabi Musa berdoa minta lapangkan dada. Rabbis rahli sadri, lapangkan dada. Wa yassirli amri. Kalau sudah lapang dada, mudah urusan. Wahlul 'uqdatam min, hilangkan kendala dari lidahku. Orang kalau sudah dadanya sempit, urusannya sulit, lidahnya terjepit. Bercakap orang tak paham. Saya ngomong dari setengah 6, sekarang sudah 6 lewat 15. Selama 45 menit saya bicara nih, cakap saya bisa tak dipahami? Nah, itu tanda-tanda berarti saya tak stres. Nanti kalau ada orang ngomong tak jelas, ngalor ngidul ke sana kemari, nah itu tak jelas nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka minta lapang dada. Nabi Musa berdoa minta lapang dada. Rabbi shrah li sadri. Nabi Muhammad hebatnya, dia belum berdoa, Allah sudah kasih. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Maka bapak kalau terasa sempit rezeki, susah, banyak-banyak baca alam nasrah. Pas mau alam nasrah laka sadrak wa wada'na alam nasrah. Saya Pak Ustadz kalau sudah mau pergi kerja, saya banyak baca alam nasrah supaya lapang dada nih menengok atasan saya. Asal nampak dia sempit, saya baca alam nasrah. Kalau saya lain Pak Ustadz, kata bapak nih. Kapan bapak banyak baca alam nasrah? Asal nengok bini saya baca alam nasrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak baca. Man lazimal istighfar. Siapa yang banyak-banyak istighfar, 3 balasannya. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan diberikan Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan diberikan Allah solusi. Siapa yang tak punya masalah di sini? Enak Pak Ustadz ya. Dari tadi berdiri aja. Ke sana kemari Ustadz jalan, pergi ke Sabang, pergi ke Aceh, pergi ke Padang, pergi ke Papua. Enak Ustadz ya, jalan sana, jalan sini. Enak kamu ya, tak ada masalah. Saya dari tadi di rumah aja, tak keluar-keluar. Kenapa? Kenapa tak keluar? Kenapa tak pergi? Saya malu nengok orang, saya punya masalah Pak. Masalah kamu apa? Ini bisul di kening. Malu mau jumpa orang bisul, makanya di rumah aja tak jalan. Kata yang jalan ke sana kemari, enak kau dari tadi duduk. Aku jalan-jalan kenapa? Bisul di pantat tak bisa duduk. Intinya apa? Setiap orang punya masalah. Siapa yang tak punya masalah? Semua orang punya masalah. Yang jadi masalah adalah ketika orang merasa dia saja yang punya masalah, sehingga orang lain nampaknya tak ada masalah. Disitulah letak masalahnya. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Banyak-banyak istighfar. Pertama, dilapangkan Allah hati yang sempit. Yang kedua, diberikan Allah jalan solusi keluar dari segala masalah. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kadang tak ada angin, tak ada hujan, datang rezeki diberikan Allah. Rezeki itu bukan cuma duit. Rezeki itu bukan cuma tanah. Rezeki itu bukan cuma sampan speedboat perahu. Mendapatkan keluarga, anak, istri, sahabat, kawan itu adalah rezeki. Dan saya selama di Sabang ini sudah diberikan Allah rezeki orang-orang yang soleh, yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan bersama orang baik ini kita menjadi baik insya Allah. Amin. Nah, istighfar banyak-banyak. Berapa kali istighfarnya Pak Ustadz? Ada orang istighfar 3 kali. Sudahlah 3 kali, 1 nafas pula. Istighfar itu 100 kali. Makanya dikasih ini istighfar 100 kali. Nah, ini 100 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Tapi pelan-pelan. Astaghfirullah. Ini ada yang saya istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kalau yang mau panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha. Tapi jangan buat terlalu panjang. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kalau begitu pelannya seminggu baru selesai. Itu menyanyi itu. Boleh Pak Ustadz beristighfar sambil menyanyi. Apa pula salahnya? Mendengar nasib-nasib seni-seni hati menjadi lembut. Ajarkan anak-anak kita seni-seni Islami. Istighfar dia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan cuma selesai salat. Kadang-kadang tak ada angin, tak ada hujan, kita tengok bapak-bapak itu tepuk jidat. Astagfirullah. Kenapa Pak? Ingat saya dosa saya Pak Ustadz. Pernah tak ibu nengok bapak, suami ibu, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan? Astagfirullah. Ayah kenapa? Ingat mantan. Jangan disebut, diam aja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa yang tak ada berbisik-bisik dalam hatinya? Setiap manusia pasti ada berbisik-bisik dalam hatinya. Ustaz,
Ustaz Somad ada tak berbisik-bisik dalam? Ada. Duduklah kita tepi jalan, menengok orang besar pakai baju kekecilan, nengok orang kecil pakai baju kebesaran. Itu berbisik-bisik di dalam. Saya yakin bapak ibu pun ada juga berbisik nengok saya. Kurus sekali Ustaz. Maka ketika datang bisikan itu dilawan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La uwiyannahum, aku akan terus berbisik-bisik kepada dia manusia. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, sampai ruh keluar dari jasad. Selama ruh bersemayam di dalam, selama ruh masih ada dalam badan, maka setan tak berhenti berbisik. Nanti kalau ada kawan bapak berkata, aku ni sudah tak ada lagi yang berbisik, nah, itu sudah mati. La atiyannahum min baini aidihim, apa kata setan diceritakan dalam Quran, aku akan datang kepada mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, muka belakang kanan kiri. Itulah kenapa kita zikir banyak-banyak, kuat-kuat. Kalau kita berzikir kuat, maka setan akan lari tunggang langgang lintang pukang. Mana dalilnya zikir kuat membuat setan takut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, bapak ibu coba dengar nanti azan zuhur, azan asar, azan maghrib, coba dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Anjing di bawah pokok-pokok kayu melonglong, ayam-ayam beribut. Kenapa? Karena anjing, ayam dan binatang bisa menengok setan lari mendengar azan. Cuman kadang setan lari, yang main gaplek tak berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa zikir kuat-kuat. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, untuk mengusir setan. Makanya nanti na'udzubillah, mana tahu ada anak SMP kerasukan, anak SMA diganggu setan, itu dizikirkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat-kuat, setan lain. Pernah Ustaz coba? Pernah. Ada waktu itu peserta MTQ kerasukan setan. Pas saya lewat, dipanggil, Ustaz, sini. Saya sangka mereka minta tablik akbar. Rupanya ada anak kerasukan setan. Udah kalian bacakan ayat kursi, sudah Pak Ustaz. Kenapa tak keluar? Rupanya mereka bacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bukan lari setan itu ketawa. Mana telinganya? Nih, saya bacakan telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat dia. Entah setan itu keluar, entah terkejut, wallahu a'lam. Jelas. Makanya nanti kalau masuk rumah, anak tak ada, istri tak ada, sendirian, masuk ke rumah, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kadang kita masuk hotel, saya selalu, Ustadz Fadil Rahmi pergi kamar sana, Ustadz pergi kamar sana, tinggal saya sendiri kalau. Ngeri juga ini. Baca kuat-kuat. Allahu la ilaha illa qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lari dia Pak Ustaz. Al-Quran mengajarkan demikian. Baca. Tapi ada juga orang tak mau zikir kuat-kuat, dia pelan aja. Itu namanya zikir silent. Kalau saya zikir kuat-kuat, subhanallah, 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 subhanallah. Istighfar dulu. Habis itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, maka diampunkan dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun sebanyak pasir di pantai Sabang. Nah, Sabang itu tambahan dari saya. Bapak ibu pergi ke pantai, banyak pasir, begitu dosa kita dibersihkan Allah dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tapi hutang tak lunas.
jangan pula habis itu lunas. Subhanallah, 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 subhanallah. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Bagi yang tak pakai tasbih. Saya Pak Ustadz selalu lupa kalau pakai ini. Udah saya hitung, berapa tadi? Itulah maka pakai tasbih. Ini asal udah sampai 33 ada tandanya. 33 ada tandanya. Biasanya ada lagi tasbih itu di ujung ini ada 10. Ada tuh tasbih di ujung ini 10. Artinya kalau sudah satu putaran 10, 100, 200, 300, 400, 700, 800, 900, sekali petik 1000. Tapi sesudah kita zikir 1000, kita aja. Jangan pula udah 1000 dipotong. Alhamdulillah udah 1000 pagi ini. Ada yang lebih parah lagi, sebelum zikir dihidupkan pula kamera streaming. Astagfirullah. Riya, mengajak kawan berzikir, mantap. Sudahkah Anda berzikir pagi ini? Banyak-banyaklah berzikir, menenangkan jiwa, boleh. Tapi kalau sampai gara-gara zikir merusak hati, jangan. Tapi saya tak menyalahkan para tengku, para abi, para abu, alim ulama yang kemana-mana bawa tasbih. Kenapa? Dia mau menjaga hatinya. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi ada bapak-bapak yang tak mau bawa tasbih, dia berzikir dulu. Ada pula ibu-ibu yang zikir pakai tasbih dari Jepang. Dicucukkan ke din. Subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Pelan-pelan. Ini ada juga yang cepat saya tengok. 100, 200. Kita ini bukan mau kejar setoran. Kita ini mau menurunkan rahmat dari Allah turun melalui zikir. Istighfar sudah, subhanallah sudah. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Tsaqilatayna fil mizan, memberatkan timbangan. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ustaz, bagusnya zikir itu pejam mata atau buka mata? Terserah. Kalau kau lebih khusyuk pejam mata, pejam mata. Kalau lebih khusyuk buka mata, buka mata. Tapi saya pribadi lebih khusyuk pejam mata. Kadang kalau kita buka mata, walaupun di masjid, masuk kita masjid, duduk kita pejam mata, khusyuk. Pas buka mata, kadang kawan ini pakai baju kaos tulisannya entah apa-apa. Tulis pula di belakang, coblos nomor gitu. Kita nengok, wah ini lawan ini. Pikir, subhanallah, 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 subhanallah. Banyak zikir, bagus. Ustaz Somad ada tasbih? Ada. Di koper 1, di kendaraan 1, simpan. Sekarang Bapak Ibu banyak orang ini dia tak megang tasbih. Makanya nanti di akhirat tuh banyak juga mobil yang masuk surga. Avanza masuk surga, Innova masuk surga. Di kaca spion tasbih diganti. 3 kali umroh 3 tasbih digantung. Balik dari sini langsung amalkan kaji ini, cabut tasbih itu. Mobil kau udah setahun bertasbih, ganti-gantian kita ya. Subhanallah, subhanallah. Tapi Masjid Agung Sawang tadi imam mengajak kita berselawat. Begitu selesai Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah yang dibaca? Sebagus-bagusnya sekhatam Quran. Tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Tak sanggup baca Yasin Pak Ustaz, sibuk. Paling bawah Ummul Quran Al-Fatihah. Itulah tadi mengapa Tuan Imam diajaknya kita langsung ke induknya Al-Quran Al-Fatihah. Karena takut banyak waktu terpakai mau tausiah. Lalu kemudian setelah itu barulah membaca solawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak satu hari selawat berapa kali? Ibu satu hari selawat berapa kali? Jangan jawab, nanti kawan tahu. Ada namanya Habib Munzil Al-Musawwa, yang dulu majelis zikirnya paling ramai di Jakarta. Kalau dia sudah berzikir di Senayan, ratusan ribu orang datang. Pas ditanya, Habib berapa kali berzikir satu hari? Sikit betul, 5.000. Tasbihnya panjang 1.000, 5 kali putar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz berapa kali? Saya hitung, asal ingat aja. Asal ingat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak ibu pun balik nanti dari sini langsung amalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Suami bertanya, apa sarapan kita pagi ini, Bu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udah ada itu di meja, Bang. Abang tinggal buka aja pun tak mau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan berarti tak ada, ada. Datang pula kawan ngajak-ngajak menceritakan aib orang lain. Ibu sudah tahu anak saya itu hamil 3 bulan tak ada suami yang pula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Besok hari Ahad. Besok hari Ahad atau hari Senin? Hari ini. Hari ini Ahad, besok hari Senin. Tapi jangan besok pegawai Pemko, pemerintah kota Sabang, semuanya berselawat sampai bingung orang mau urusan. Besok bagian Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Assalamualaikum Pak, gimana KTP saya udah siap atau belum? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan. Ada kalanya berselawat di mulut, ada kalanya berselawat di hati. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Pokoknya kalau hati gundah gulana, kacau balau, risau, banyak-banyak berzikir. Di antara yang saya jelaskan pagi ini istighfar, habis itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Salawat puncaknya yang kelima, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mudah nanti sakaratul. Dibisikkan telinga sebelah kanan sekali bisik, la ilaha illallah. Nampak bergerak sekali, mati. Tapi kalau orang tak berzikir, la ilaha illallah, berapa harga ikan sekilo sekarang? Otaknya tak ada la ilaha illallah, hatinya kosong. Yang ada di dalam harta dunia. La ilaha illallah. Datang satu lagi Tengku Abu Abi, Ustadz membisik, la, tak mau. Untung datang kawan akrabnya yang lama sejak muda. Kau kawannya kan? Ya, sini, coba kau bisikkan. Tak bisa main bisik nih Pak Ustadz, jadi tunjukkan aja. Iya gitu. Oh iya gitu. Apa kau tunjukkan? Bala 6. Ini kan? Apa yang asik dulu kau pikirkan, apa dulu yang kau sibukkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Makanya dalam sehari semalam habis sholat, biasanya di masjid-masjid kita habis maghrib, habis Jumat, habis Isya. Tapi kalau saya semuanya, kenapa subuh ini tadi tak ada la ilaha illallah? Maklum, imam langsung potong Al-Fatihah, sholawat, karena mau tablik akbar pengajian. Alhamdulillah dimulai 5:30, sekarang jam 6:30, 60 menit sudah kita berlalu. Sesuai di mana-mana Ustaz Somad ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini mengulang kaji saja. Hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui, alah bisa karena biasa. Terbiasa berselawat, terbiasa berzikir, terbiasa membawa tasbih, maka insya Allah kita diberikan Allah kelapangan hati. Dan selesai berzikir jangan lupa doakan
Doakan anak, doakan istri, doakan ayah, doakan emak, doakan kawan. Jangan lupa doakan Ustadz Abdul Somad supaya tetap husnul khotimah sampai malaikat maut mencabut nyawa. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam jalan yang benar dan tarekat yang lurus ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai malaikat maut mencabut nyawa, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin, jadikan kami orang yang banyak-banyak beristighfar. Waj'alna minal musallin, jadikan kami orang yang banyak-banyak bersolawat. Waj'alna minaz zakirin, jadikan kami orang yang banyak-banyak berzikir. Allahumma